and action. Hadapi dunia seindah kemarin. Tangannya guys. Terima kasih teman-teman. Back again to live podcast Si Paham Film. Sekarang edisi Komang. Dan kita di sini ada Kanaya and Aurora. Tepuk tangan dulu buat mereka. Hai. How are you guys? Great. Baik. Baik. Terlihat ya kita kayak baru pulang dari syuting. Terlihat dengan kulit kita yang Tan banget. Nice, I love it. Aku masih lebih putih. Iya, aku lebih tan. terbakar. Oke. Coba boleh ceritain dikit dulu gak sih tentang Komang itu apa? Kamu kan udah aku brief semalam, coba. Aku pengen tahu kamu hafalin gak skrip yang aku kasih. Jangan gitu dong. Ini udah selesai syuting tapi masih ada kayak gitu ya? Bercanda. Ayo. Sepasang kasih yang mau memperjuangkan cintanya mereka, tapi di tengah banyaknya perbedaan mereka, yaitu kayak perbedaan budaya dan ada tantangan dari tekanan sosial. Betul. Jadi dari perbedaan-perbedaan ini gimana caranya mereka bisa bersama. Oke, nice. Kalau dari Kanaya Kalau menurut mungkin Mbak Naya gimana? ada perspektif lain tentang Komang? Film ini menceritakan tentang bagaimana sepasang kekasih merayakan cintanya. Oh, Celebration of love. period. Dan juga tentang bagaimana mengikhlaskan dan melepaskan sesuatu yang selama ini kita genggam dengan kuat. Tapi ternyata letting go is the art of unconditional love. Wow, quotes of the Amazing. day guys. Kira-kira ya teman-teman. Iya. Ini tuh baru selesai syuting banget ya? Baru banget. banget bener-bener 2 hari lalu rap. Hari ini kemarin ke Jakarta, hari ini udah di Jogja. Wow. Demi Star Vision. Star Vision. Oke. Makasih loh, udah langsung kesini. Aku tahu banget kalau abis selesai syuting pasti itu draining dan segala macam. Tapi kalian rela-rela ke Jogja demi untuk datang ke acara hari ini. Makasih Ya. banget. I Terima kasih appreciate sudah it. mengundang kita juga Iya, loh di terima podcast kasih. kamu. My pleasure. Gimana experience syuting kalian kemarin tuh di Bau-Bau ya syutingnya? Di bau-bau. Iya. Seru banget, itu baru pertama kali banyak syuting di pantai, jadi kita main di air terus. Aku sih yang main di air terus, Iya. aku tiap hari pokoknya ke pantai lah. That's good. Healing. Healing. Kerja tapi healing. Iya, terus seru banget syuting sama Mbak Naya. She has great humor. Aww. Jadi kayak tiap hari tuh kayak ketawa aja terus gitu. Oh, that's Jadi so syutingnya tuh serius, tapi at the same time we have so much fun shooting Komang ini. Terus kita main perahu. Main perahu kayak naik Kayak perahu sampan gitu. Main perahu, Iya. perahu yang cuman buat bertiga doang. Iya. Terus kayak udah gelap-gelap dia pengen ke tengah. Di laut yang warna birunya biru dongker, Wow. biru navy. Karena ada nelayan-nelayan juga di situ. Jadi aku pengen kayak kayak ngerasa WhatsApp lagi apa sih gitu. Aku kayak kayaknya kan kita kurang jago ya dalam mendayung. Jangan terlalu Kayaknya jangan dulu deh. khawatir. Besok callingannya pagi deh. Bener. Iya. Kalau experience Kanaya syuting di Bau-Bau gimana? Sebenarnya ini kedua kalinya aku ke Bau-Bau, Oh, tapi ya? aku udah beberapa kali ke Sulawesi Tenggara and I always love the beach, the nature. Apalagi Sulawesi Tenggara itu kan salah satu segitiga terumbu karang dunia ya. Iya. Jadi kayak coral reefs-nya tuh ikan-ikannya banyak banget. Iya. Berarti makan seafood mulu dong. Setiap hari kita makan Oh seafood. my god, I'm Terus jealous. ada favorit makanan kita, Iya. apa tuh? Sop ikan parende. Iya. Parende. Itu enak Ikan banget. parende Mama Ardan. Sampai Shout tahu. out. Shout out to Mama Ardan. Iya. Best Ini nggak parende. endorse ya guys? Nggak, ini nggak di Ini endorse. nggak endorse. Iya. Overall yang aku paling suka dari kota Bau-Bau adalah warga-warganya tuh sangat welcome dengan kedatangan kita and they're very excited. Terus so sweet banget, mereka benar-benar ikutan nontonin kita syuting. Serius? Dan mau kayak, maksudnya mereka diem nggak berisik gitu loh. Tapi mereka kayak ya They're udah nonton. respectful Iya. gitu. Terus kayak You guys diva respect each other support. aja kali ya. Iya, Iya, terus iya. kayak mereka juga happy banget untuk pertama kalinya daerah mereka diekspos ke layar lebar. So I feel so much warmth
And apa ya, mereka very welcoming banget buat kita dan alamnya juga bagus banget. Jadi gambar-gambar filmnya juga ibaratnya nggak perlu banyak art dan segala macam, udah cantik secara natural aja gitu. Benar, natural beauty. #I woke up like this gitu. I love that. Tapi biasanya dengan energi itu, energi syuting dan segala macam itu pasti akan resonate ke filmnya sendiri gitu. Yes, semoga ya. Semoga aja ya begitu ya. Syuting film Komang ini prosesnya gimana nih untuk mendapatkan film Komang ini? Nah, kayaknya yang paling menarik ceritanya Aurora. Oke. Iya. Menarik ya? Menarik menurut aku. Boleh kita mulai dari Aurora dulu. Kalau aku tuh sebenarnya lumayan dadakan. Jadi bener-bener kayak mereka tuh sebenarnya besokannya udah mau syuting. Serius? Terus aku baru ngeiyain. Oh wow. And I didn't even know kalau mereka udah syuting. Jadi aku kayak, oh ini udah syuting. Terus aku kayak, oh ini tuh beneran ada orang aslinya. Tadi aku nggak tahu, aku kira cuma dari lagu doang. Sering denger di TikTok, masuk FYP aku. Iya. Tapi aku nggak tahu itu ada orang benerannya. Ada kisah asli di balik ini gitu kan. Iya, waktu ngelihat Raim sama Komang aslinya juga kayak, oh mereka lucu banget ya. Kayak mereka emang sekonek itu. Oh mereka datang juga ya ke set ya? Sempet datang, sempet ketemu. Pendalaman karakter kamu dengan waktu sesingkat itu apa aja yang kamu lakuin? Karena aku di sini ada dialek Bali kan, tapi untungnya aku dari kecil tuh aku emang udah tinggal di Bali. Oh, perfect. I grew up there. Boleh nggak dia jawab pakai dialek Bali? Boleh dong, kita coba lah, kita coba. Jadi aku tuh dari kecil udah dari Bali ya, jadi kalau misalnya ada dialek Bali tuh aku nggak masalah aku. Paling belajar dikit kalau ada bahasa Balinya, tapi kalau udah dialek aja udah lancar aja. I would believe you if you say you're from Bali. Such an actress, of course. Keren. Kalau Kanaya gimana? Jadi aku waktu itu di suatu pagi, di momen dimana aku kayak I was very depressed because of life. Dan kayak fair enough, right? And it's just, I don't know, for some reason this year has been like the most difficult years I have so far. Kayak semuanya tuh didn't work well. Everything is just tiba-tiba di cancel, tiba-tiba things just happen. In one morning tiba-tiba Papa Ros ngabarin, nelfon, terus bilang kalau ini aku ada satu project film layar lebar. Terus aku kan pernah janji waktu itu sama Naya buat ngasih ke kamu film layar lebar setelah Imperfect series. Terus kayak kamu mau nggak, tertarik nggak? Nah, judulnya Komang gitu, yang dari lagunya Raim Laude. Terus aku kayak, yang mana ya? Masa kamu nggak tahu Komang? Yang mana Pak? Ada, itu terkenal sekali. Masa kamu nggak pernah dengar? Mungkin saya pernah dengar kali Pak, tapi nggak tahu judulnya. Nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Ya udah. Coba kamu dengarkan ya. Terus kalau kamu tertarik nanti ketemu sama penulis sama penyanyinya. Abis aku tutup telepon, aku dengerin baru kayak, oh I know this song. Ini judulnya Komang. Ternyata aku nggak tahu kalau judulnya Komang. Terus aku bilang ke Papa Roes, oke boleh Pak, kita ketemu dulu sama penulis sama Raim. Aku ketemu sama mereka, ngobrol, aku bertanya tentang visi misi mereka, filmnya mau dibawa kemana, apakah boleh kita dong, jelasin dikit dong visi misi dari film mau dibawa kemana aja. Takut. Jadi kayak ketika aku ngobrol sama Raim sama Evelyn, mereka punya penilaiannya pandangan yang menarik soal film ini, bahwa mereka lebih ingin banyak menonjolkan benturan budaya dan latar belakang yang berbeda dan bagaimana mereka berusaha untuk memperjuangkan cintanya. Dan di situ aku ngerasa kayak, you know what, that's actually very interesting. I would love to do that karena it's not just rom-com, but it's I feel like yang ini tuh kayak cukup punya banyak layer untuk dikupas gitu dari segi budaya, dan kayaknya itu sesuatu yang semua orang akan merasa relate, terutama di Indonesia ya, yang Batak sama yang Sunda lah, yang Jawa sama yang Manado lah, yang Bugis sama yang Buton lah. Dan bagaimana gesekan-gesekan secara sosial dan juga secara diri sendiri gitu dari dalam dirinya, dan karena society dan keluarga dan segala macam. Dan di situ aku ngerasa oke, aku tertarik untuk ngerjain project ini karena kita punya visi yang sama gitu. Kita nggak pengen membuat ini just another rom-com, tapi ya kita pengen gitu. Kita pengen banyak explore dari sisi
background karakternya. Makanya kayak kita syutingnya di Bau-Bau, terus kita juga banyak ada kayak syuting di Kampung Bali juga gitu, karena kita pengen explore itu budaya yang berbeda tapi ya yang namanya cinta. Love is love. Exactly. Love is love. The heart wants what it wants. Exactly. Gitu. Period. I love this. You know, I just had a realization. Apa tuh? Apa? Kan Di ada- tengah-tengah aku ngomong. Iya. Wow. Kan ada lagunya Raim yang Pelangi. Pelangi. Oh iya. Senja Gurau. Iya, yang ada liriknya ada pelangi ya. Coba Ya. nyanyiin dulu apa? Bukan ada selalu untuk ya terus Pokoknya pelangi. ya Kayak ada pelanginya. Oke. Waktu kita sampai ke Bau-Bau, Iya. itu tuh kita langsung lihat pelangi. Oh. So it felt like It's emang a sign from the universe. it's a sign from the universe. Dan aku waktu syuting di Bau-Bau tuh aku ngeliat 3 kali loh pelangi. Masa? Iya 3 kali. Ada nggak kan tuh yang dalam pertama shotnya? baru datang, Yang pertama yang baru kedua datang. yang di Lakeba, Iya yang di Lakeba. pagi-pagi. Terus ada lagi yang di itu loh jembatan-jembatan itu. Iya itu, oke. Pokoknya 3 kali lah. Iya, Jadi aku kayak wow. Kamu mau Wow. lihat Banyak juga pelangi pelangi. satu lagi nggak? Mana? Asik. Bener. Oh my god. Sumpah iya lagi. Wow. Mind blown. Tapi ada challenges yang kalian rasakan nggak di dalam film ini? Sebagai actress dan sebagai director film ini? Kalau challenge syuting di Bau-Bau tuh panas banget. Oh iya, itu salah satu culture shocknya. Jauh lebih panas dari Jakarta. Gila. Jadi teman-teman, Bau-Bau itu mataharinya satu orang satu matahari. Wow. Panasnya segitu ya. Kayak antara matahari sama kepala tuh jaraknya Sejengkal. sejengkal. Sampai kita kayak ini kayak udah akhir zaman. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman gitu? Saking panasnya. Tapi it's good for tanning though. Kalau di situ Enggak itu tanning microwave buat tanning. Iya, itu Oke, oven. oke. Dan nggak ada angin. Oh, Bener-bener nggak nggak ada ada Gak angin. ada. Kita udah sampai syuting di tebing. Sampai di tebing kayak di Nggak ada angin. Apa syuting di daerah pertebingan aja. Iya. Angin aja juga nggak ada, nggak kepingin, nggak mager angin di daun sana. tuh nggak ada yang gerak sama sekali. Nggak ada. Iya. Nggak ada yang gerak. Daun nggak ada yang gerak. Jadi kadang kalau misalnya benar-benar ada angin gitu kita kayak wah angin. Iya. Wah alhamdulillah. Iya, Benar. Iya. Oke, jadi panasnya ya buat kamu. Kalau buat Kanaya apa nih? Kalau buat aku yang paling sulit itu cari ensemble pemain sebenarnya, karena kan Right. karakter ini Komang dan Raim Laude kan karakternya cukup kuat ya. Betul. Dan untuk mencari karakter yang kira-kira bisa mendekatkan sama karakter aslinya dan juga bagaimana menciptakan karakter tersebut based on karakter asli tapi tidak mengurangi juga penciptaan dari si karakter dari aktornya sendiri gitu. I Jadi see. kayak percampuran itu dan nyari tengahnya itu yang cukup buat aku cukup sulit ya. Iya. Apalagi waktu ketemu Aurora bener-bener kita cuma reading sehari sekali Reading doang. sehari doang. Dan itu sampai jam 1 malam kita bener-bener duduk dan coba ngobrol, ngegali. Explore, ngegali Iya. karakternya lebih dalam. Iya, pas syuting, Pas di tengah-tengah syuting kita kayak mulai ngegali lagi nyari bareng-bareng juga Oh gitu. iya ya, karena harus selalu improve juga kan Iya. setiap syuting itu karena kalian juga baru ketemu dan di sana spend time together, so you have to like always learn while doing it gitu Iya. ya. Gitu. Tapi kamu sendiri denger lagu Komang atau baru tahu dari sini? Jadi sebenarnya aku ngelihat judul-judul film Next Star Vision gitu kan, terus kayak Komang ada dari lagu, terus aku sebenarnya nggak tahu Komang itu lagu apa, sampai aku nyalain terus aku kayak oh lagu ini. Iya. Nah, Aku ya juga berarti tahu kamu sama Kayak aku ya, gitu. ya. Iya sama, jadi Iya. sekarang orang-orang tahu Komang itu lagu yang tadi dinyanyiin di intro pertama. Benar. Sebelum live podcast ini mulai itu udah ada lagu Komang. Di sini ada yang belum pernah denger lagu Komang nggak? Udah pada denger semua kan? Udah pada Iya denger pasti semua. denger sih. Pasti kayak di kafe-kafe pasti terpasang gitu. Pasti di For You page bener banget. Iya. Banyak banget di For Iya You page. benar. Lagu-lagu bucin. Lagu-lagu gitu bucin. kan. Bener lagi. Dan aku baru tahu ternyata lagu itu tuh kisahnya sweet banget. Itu kayak yang dia nulis buat istrinya ya sekarang ya. Iya, fun fact aku boleh menceritakan fun fact Boleh nggak? dong. Jadi aku kan nanya langsung ke Raim Laude ya, kenapa sih judulnya Komang? Mm-mm. Dia bilang, simpel saja Kak. Jadi saya menciptakan lagu ini tuh buat calon istri saya pada saat itu. Jadi saat itu belum Belum. nikah.
Saat itu masih pacaran. Oke. Ini saya menciptakan lagu ini untuk calon istri saya. Saya pengen lagu ini itu ketika di undangan virtual itu ada lagu yang saya ciptakan sendiri. Terus ya saya taruh aja Raim Laode Komang. Jadi kalau di kawinan tuh judul lagunya menjadi sebuah invitation bahwa nama dia dan nama istrinya. Dan di Spotify pun nama dia dan istrinya bersebelahan. Sesimpel itu. Sumpah sesimpel itu. Iya, saya cuma pengen ketika orang lihat tuh judulnya, oh ini Raim sama istrinya bersebelahan. Tapi berarti ini kan love story kan. Kamu berarti partner kamu tuh si Keisha. Iya. Nah, gimana kalian nge-build chemistry itu dengan waktu yang sangat singkat tuh gimana? Sebenarnya aku sama dia nge-flow aja sih, dan dia tuh anaknya juga asik banget, kayak lumayan aktif, terus iseng. Jadi karena keisengannya dia dan keaktifannya dia bisa cepet dekat gitu. Sebelum itu belum pernah kerja Belum pernah ketemu bahkan kan itu pertama kali ketemu kan? Wow. Di hari keberapa kalian mulai kayak deket? Semenjak yang kita reading terakhir itu ya? Dari reading yang terakhir itu yang pertama. Reading cuma sekali Iya, doang itu. Itu langsung klop. Chemistry-nya langsung ada. Wow, that's amazing. Karena yang ngelihat Aurora sama Keisha menjalani peran Komang sama Raim tuh gimana? Gemes banget karena salah satu yang pengen aku tonjolkan di film Komang ini adalah kenaifan dan kepolosan cinta pertama gitu loh. Dan aku merasa mereka berdua really pull it off, bener-bener sukses menghadirkan perasaan kita jatuh cinta pada pandangan pertama dan kayak first love yang masih polos, naif, belum dirusak sama dunia gitu. Dunia yang jahat ini gitu kan. Mereka kayak dapat banget kepolosan itu, jadi bikin aku kayak mengingat masa-masa aku muda dulu. Walaupun masih muda ya. Iya dong. Tapi untungnya Keisha tuh juga berasa kayak punya rasa kepemilikan sama project ini juga. Jadi dia tuh benar-benar kerja keras banget buat perannya dia dan karena goal kita tuh sama semua, jadi kita bisa gampang untuk majunya bareng gitu. Ya, Aurora juga menurut aku she save my life. Kalau bukan karena Aurora yang tiba-tiba hadir di tengah huru hara, belum ada pemain, nggak tahu sih jadi apa, aku kayak jadi gembel. jangan dong. Di pinggir jalan gila. Tolong gitu. Aku siapa? Aku apa? Aku di mana? Gitu. Jadi kita hari pertama syuting, dia datang ke lokasi dan untuk itu pertama kali aku tahu bahwa akhirnya Aurora Ribeiro yang akan memerankan Komang. Iya. Pas dia datang, terus aku kayak beneran dia mau? Iya, ini kan mendadak banget dia mau ngambil. Iya. Ya ampun, pas ketemu aku nangis. Serius? Tanya dia, aku langsung kayak makasih ya udah menyelamatkan. Oh my god. Karena one of the reason aku ngambil ini juga karena Mbak Naya juga. I've been wanting to work with Mbak Naya for so long. And I've been wanting to know her as a person juga. Dan mengecewakan nggak? Enggak dong. She's amazing. Nggak usah menurun untuk meninggi gitu. Bagus banget ceritanya, kayak dengan kalian bisa secepat itu, seklik itu dengan semuanya, sutradara dan pemain, kayak itu penting banget gak sih dalam set untuk membangun environment yang nyaman untuk semuanya juga kan. Nah katanya kan Mbak Naya tadi nangis kan di set, dengar-dengar Aurora juga nangis nih di set nih, dijailin. Dijailin siapa? Siapa yang bocorin di sini? Ini BTS nih pasti. Coba ceritain. Iya, jadi tuh ada scene di mana aku tuh naik motor sama Keisha. Oke. Terus naik motornya tuh aku pakai rok, jadi naiknya harus yang kayak nyamping. Terus aku tuh takut kalau naik motor samping. Terus motornya tuh bukan motor matic gitu loh. Jadi kayak motornya tuh tipis gitu. Motor kopling ya? Motor kopling. Pertama sih oke-oke aja ya. Cuman lama-lama si Keisha tuh kayak ngejailin aku gitu. Dia kayak bawanya gini-gini. Terus kayak aku waktu udah sampai udah out frame, aku tuh kayak udah berhenti please. Oh itu tuh lagi take? Itu lagi take. Terus gak ada konfirmasi itu bakal digitu-gituin? Oh my god. Terus aku kayak please berhenti. Terus dia gak mau berhenti, dia malah masih lurus, terus dia muter. So kayak kenapa aku kan bilang tolong berhenti, aku mau berhenti. Terus aku nangis.
Terus dia ngerem mendadak itu yang kamu makin kesel. Iya dia ngerem mendadak, terus aku kayak kamu nggak ngerti rasanya jadi cewek pakai rok, terus di bawah roknya tuh yang kayak licin gitu, aku ngerasa kayak mau jatuh. Oh my God. Sebelumnya tuh aku ada kayak, ini bukan trauma sih, ini kayak emang sempet jatuh dari motor waktu diboncengin orang juga. Jadi aku tuh sebenarnya nggak percaya itu sama orang yang boncengin aku. Betul. Terus aku udah percaya dia, terus dijailin gitu. Jadi kayak kenapa? Pokoknya next kalau kita ketemu Keisha, kita suruh dia diboncengin orang, dia suruh pakai rok. Aku yang boncengin dia. Ya, kamu boncengin dia harus duduk Keisha. begini. itu salah satu promo Komang. Benar. Itu Menurut harus gue sih. ya Catat. ide brilian. Ayo Mas Sampai Nabil dia catat nangis, ya. pokoknya Catat sampai ya, dia sampai dia nangis. nangis. Benar. Oke. Sampai dia ampun-ampunan. Iya. Tapi yang paling seru dari syuting kemarin tuh apa sih? Koneksi yang terbangun sesama kru, sesama aku sama Mbak Naya, sama Kes, itu sih yang paling seru. Karena kayak tanpa mereka semua, tanpa koneksi yang kita build kemarin, Bau-Bau nggak akan seru itu. Iya. Karena kita tuh ke pantai bareng, mandi air bareng, naik sampan bareng, jadi kayak semuanya tuh bareng gitu, udah kayak keluarga. Perjalanan dari Jakarta ke Bau-Bau tuh lama gak sih? Lumayan, jadi dari Jakarta kita naik pesawat ke Makassar 2 jam, habis itu dari Makassar naik pesawat baling-baling gitu 1 jam ke Bau-Bau. Tapi yang lama transitnya 4 jam. Transitnya 4 jam. Iya, karena kayak dari Makassar ke Bau-Bau tuh sehari cuma 2 kali. Kalau secara teknisnya tuh kayak pembawaan kamera kayak gitu-gitu tuh Wow. dari Jakarta? Iya, kita sewa 1 kontainer besar, apa tuh namanya, peti kemas. Right. Yang dalamnya adalah mobil box. Wah, dan juga peti props. kemas yang Sumpah aku dari segede-gede kemarin mau nanya banyak ini, ya? cuman baru inget. Yang di pelabuhan Iya. ada kotak-kotak gitu? Iya, Isinya jadi mobil dalamnya adalah mobil box art, mobil box lighting, mobil box wardrobe, dan motor yang kamu benci itu traveling dia dari Jakarta ke Bau-Bau. Wow, itu Gitu. prosesnya lumayan juga ya? Lumayan banget sih Lumayan ini. banget. Menurut aku ini salah satu project yang cukup heavy secara logistik, secara teknis, bahkan menurut aku walaupun secara cerita it seems so simple, sebenarnya ini kompleks banget karena yang pengen aku keluarin tuh justru inner turmoilnya setiap karakter gitu loh, kayak pergumulan mereka menghadapi tekanan-tekanan sosial itu yang tidak diucapkan gitu. Itu yang paling sulit sebenarnya. Tidak diucapkan tapi terlihatnya tuh dari gimana tuh? Showing not telling gitu. Jadi kayak dari bagaimana karakternya bereaksi terhadap misalnya tekanan dari sosial, dia diem aja, dia nggak menjawab, tapi kita melihat reaksi dia, gestur dia. Iya, kayak gimana itu affect her feelings, her thinking gitu misalnya kayak untuk karakternya Komang. And probably their decisions. Iya, betul. In the next scene gitu kan, iya, kayak gimana. Iya. Oke. Ini kita udah ada 10 juta penonton ya di sini. Kayaknya ada mungkin yang mau ngasih pertanyaan. Oke, boleh kenalin dulu namanya siapa, dari mana, nomor teleponnya berapa? Enggak deh. Namanya siapa aja? Halo Kak, kenalin aku Raya, aku dari UMY. Nah aku mau nanya, ada beberapa hari yang bikin aku penasaran. Yang pertama aku mau nanya ke Kak Aurora, gimana caranya Kak Aurora ini mendalami karakter Komang? Apa dari kakaknya ada riset sendiri atau bahkan ketemu sama Komang yang aslinya terus sharing-sharing bareng gitu? Terus buat Kanaya, aku pengen tahu gimana sih proses pengembangan cerita Komang ini dari awal hingga akhirnya jadi skenario. Terus tantangan terbesar yang kakak alami waktu develop naskah itu kayak gimana? Makasih Kak. Terima kasih banyak pertanyaannya ya. Siapa dulu nih yang mau mulai? Boleh Aurora. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk ngedalemin peran Komang ini, jadi aku tuh sempat reading awal tanpa Mbak Naya. Jadi kayak belum ngobrol sedalam itu. Itu tuh aku ngerasa sebenarnya panik dikit, kayak aduh gimana ya, kok aku ngerasa belum dapet karakternya ya gitu. Terus waktu akhirnya ketemu big reading sama Mbak Naya, terus kita ngobrol bener-bener sampai malam, tengah malam. Itu aku baru dapet karena aku ngerasa kayak sama ini tuh apa sih yang bikin karakter ini hidup gitu loh, yang kayak hal-hal yang dia nggak kasih tahu dari dialognya dia gitu, kayak aku
belum dapat, tapi waktu ketemu sama Mbak Naya kita ngobrol lebih dalam lagi, kita gali lagi karakternya, baru aku ngerti. Akhirnya terjawab dan dari situ aku udah bisa ngebayangin isi kepala karakternya gimana, inner thoughts-nya apa aja, dari cerita ini apa yang ngefek ke dianya tuh gimana sih gitu, terus cara dia lihat si Raimnya, cara ngelihat ibunya dia. Jadi dari ngobrol banyak sama Mbak Naya dan ngobrol sama Raim juga, aku cari tahu pandangan dia ke istrinya kayak gimana sih. Terus ketemu juga kan sama Mbak Komang. Juga sama Komang. Tapi aku lebih mau nge-highlight apa yang udah dialamin Komang aja sih. Jadi lebih ke cerita, tapi the character I made it myself to be my kind of version, and me and Mbak Naya's version lah. Yeah. That's very nice. Oke. Semoga terjawab. Iya. Aman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan untuk Mbak Naya. Proses development story-nya cukup kompleks ya, karena ini walaupun ini berdasarkan kisah nyata, tapi ada hal-hal yang pengen kita tetap keep secara facts gitu, secara faktanya, tapi juga ada hal-hal yang pengen kita coba untuk mengemasnya jadi lebih singkat gitu, karena kalau kejadian aslinya kan mereka pacaran 7 tahun ya, jadi kayak kejadian yang terjadi selama 7 tahun gitu. Tapi gimana caranya dalam 2 jam rasa itu semuanya dapat gitu. Rasa perjuangan itu tuh dapat gitu. Dan salah satu tantangan terbesar buat saya dan juga kita, saya tuh masuk ketika masih draft 2 waktu itu. Terus dari situ lumayan banyak perubahan, terus sampai masuk ke draft 7 sebelum syuting. Wow. Dan dari draft 2 ke draft 7 itu jaraknya cuma 1,5 bulan. Gila. Jadi banyak banget kayak rubah lagi. Terus ini juga karyanya IP-nya Raim kan. Jadi saya juga bilang sama Raim kalau ada yang kamu nggak nyaman di skripnya, kamu ngomong, jangan diem aja. Jangan iya aja. Karena gimana pun juga it's your IP. It's your story. Dan ini juga it's your gitu. life. Lo tuh masih hidup. Beda sama biografi yang orangnya udah meninggal, jadi kita hanya melihat dari testimoni orang-orang sekitar. Betul. Tapi karena lu masih hidup, lu punya kesempatan buat ngomong kalau punya hak juga gitu kan. Bener. Dan tanggung jawab gue di sini sebagai sutradara adalah untuk ngedeliver sejujur-jujurnya cerita dan senyamannya kamu gitu. Terus dari situ dia mulai kayak open up gitu. Tadinya dia kayak aku ngikut aja gitu. Serius? Awalnya, terus setelah aku kayak enggak, bilang aja kalau ada yang enggak nyaman. Akhirnya dia kayak mulai, aduh kayaknya bagian ini aku kurang srek, bagian ini. Akhirnya aku kayak oke, ayo kita duduk bareng bertiga sama Evelyn, kita baca dari awal sampai akhir. Kita obrolin yang mana yang kamu gak srek, yang mana yang aku gak srek, dan minta Evelyn buat ngerubah itu gitu. Karena pada akhirnya yang bertanggung jawab sama film ini ya kamu juga, karena ini hidup kamu. Ada nama kamu loh. Iya gitu. Jadi itu salah satu, balik lagi pertanyaannya, salah satu yang paling berat buat aku itu justru itu tanggung jawab untuk bisa menjaga nama baik dia, menjaga filmnya supaya nggak terlalu jauh dari apa yang dia harapkan gitu. So there's a lot of like compromise, you reckon? Iya. Because you have your vision as a director, but it's a true story as well. Iya. Jadi gimana caranya untuk ngambil tengah-tengah untuk itu berdua tuh gimana sih? Pada akhirnya kita menyadari bahwa what is good for the story? Not for you, not for me. Kira-kira apa sih ini yang baik buat ceritanya? Misalnya Raim merasa kayak saya ngerasa dia bilang kayak ketika bapaknya dia meninggal itu dia sebenarnya nggak punya kesempatan untuk nguburin karena dia lagi di Jakarta sibuk, jadi dia telat datangnya. Sudah dikuburkan. Terus kita mau ngambil yang mana? Kita mau ngambil yang faktanya bahwa kamu datang bapaknya sudah dikubur atau bagaimana gitu. Setelah kita ngobrol dan berdialog panjang lebar, kita memilih untuk di filmnya dia datang dan dikasih kesempatan untuk menguburkan bapaknya. Jadi dia datang tuh bapaknya belum dikuburin, jadi dia ikut prosesi sholat, mensolatkan jenazah, menguburkan bapaknya, mengantarkan bapaknya sampai ke pemakaman gitu. Dan itu kenyataannya tidak seperti itu. Tapi ternyata setelah kita melakukan itu dan setelah syuting, di situ aku sadar bahwa
this is the best decision yang kita ambil. Bukan cuman untuk cerita, tapi it's actually healing buat dia. Dia abis adegan itu dia nangis, kejar banget karena dia merasa, dia bilang kayak makasih ya aku bisa dikasih ngerasain kesempatan gitu untuk melihat nisan bapakku dan nyolatin dan nguburin walaupun ini film gitu, dalam film gitu. Di situ aku ngerasa kayak wow, jadi ini tuh healing banget, bukan cuma buat dia aja gitu, tapi juga buat orang-orang yang terlibat di dalamnya juga gitu, bukan cuma buat filmnya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Wow, that's a really good answer. Sekarang kita lanjut lagi ke Q&A, boleh mbaknya yang pakai kacamata hijau. Halo, kenalin aku Hani dari UMY juga sama. Di sini aku mau nanya sih Mbak, apa sih pesan yang ingin disampaikan di film Komang ini? Karena sebagai director juga kan pasti punya pesan-pesan yang ingin disampaikan lewat film ke penonton itu sih. Betul. Gitu sih. Karena filmnya belum ada, jadi biar aku tuh bisa, oh ini pesan ini gitu. Okay. Itu sih Mbak. Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang mau disampaikan? Pesan-pesannya to fight for what you want kali ya. Kayak karakter Komang ini juga sebenarnya kalau dilihat tuh di awalnya tuh dia tuh selalu trying to please everybody, trying to please Meme, apa ibunya dia, trying to please temennya dia, trying to please everyone around her, surrounding her. Tapi dia kayak neglect kemauan dan kebutuhan dirinya sendiri gitu. Tapi terus throughout the film bisa dilihat gimana dia tuh nyoba untuk brave dan ngomong ke orang kalau enggak, gue tuh nggak mau itu, yang gue mau ini. And to fight for herself gitu. To finally find herself gitu. That's a really good like message gitu. Apalagi untuk para perempuan-perempuan Indonesia gitu, like we need to see more of that gitu loh. Dengan background kita yang selalu wanita tuh submissive, kamu ikutin aja yang kita mau gitu loh. Kayak no, we have opinions gitu. Kita punya pendapat dan ini hidup kita. We have a say. Gitu. That's really good. Yeah. Kalau dari aku merasa bahwa pesan dalam film ini adalah apa yang disatukan oleh takdir, mau segimana manusia berusaha untuk merubahnya, tidak akan pernah bisa berubah ketika sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wow. Wow. Bangga banget dengan kosakata yang aku pilih. Aku juga bangga. Aku merasa pintar. You are smart. Tapi benar itu kayak ya pada intinya adalah ketika takdir sudah menentukan mau gimana kita berusaha, yang itulah yang sudah tertulis gitu. Ya. Gimana Kak, sudah menjawab? Terima kasih. Dan aku mau kasih kesempatan lagi kalau ada yang mau bertanya. Iya boleh Mas ya yang di belakang. Kak Aurora ini kan udah meranin banyak karakter dalam berbagai film kan. Betul. Aku pengen nanya gimana sih cara kakak itu untuk bisa lepas dari karakter film-film sebelumnya. Pasti kita harus mendalami karakter tersebut dalam film itu kan. Ada gak sih karakter yang sejauh ini kakak peranin yang paling sulit kakak, ini susah banget nih sampai ngeluh gitu lah untuk meranin karakter tersebut. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Silakan Kak Aurora. Jadi cara aku lepas dari karakter aku tuh sebenarnya dari awal udah harus dibikin kayak pintu gitu. Jadi apa yang ngebedain karakterku sama aku, kalau karakterku gimana, aku gimana gitu. Jadi aku bisa ngebedain mana yang aku, mana yang bukan aku gitu. Terus aku kan kadang suka ngobrol sama karakterku sendiri. Sebenarnya kayak ngobrol sama diri sendiri aja gitu. Cuman versi diri aku yang karakter itu gitu. Jadi kayak minta izin, kayak aku minta izin ya untuk peranin kamu. Aku mau kenalan sama kamu, aku pengen tahu lebih dalam tentang kamu. Jadi waktu selesai ya aku say goodbye juga. Aku kayak terima kasih udah ngebantu aku, terima kasih udah ngebuka diri kamu ke aku. Yang paling susah ada 2, The Shadows Trace yang kemarin baru tayang. Itu susah banget karena 7 atau 8 bulan aku sama karakter itu. 7 sampai 8 bulan. Terus-terusan atau kayak waktu kamu pulang ke rumah, kamu tutup pintunya atau kamu terus di dalam kadang pintu itu? Kadang aku gitu? tetap terusin aja, which is sebenarnya nggak bagus. Is it like method acting jatuhnya? Enggak juga sih. I wouldn't say it
method acting, cuman emang mungkin waktu itu tuh kayak aku ngerasa aku latihan fisiknya dia, cuman aku belum kenal dia, jadi aku ngerasa kayak aku harus tetap cari tahu dia lagi, jadi kadang aku tetapin ada di dalam aku gitu. Terus yang kedua tuh yang paling susah di like and share sebenarnya juga, itu susah banget. Karena lumayan mirip banget sama diri aku. Oh really? Aku kira kalau mirip tuh malah jadi lebih gampang. Jadi lebih susah kalau mirip. Lebih susah. Kenapa tuh bisa jadi lebih susah? Karena we're so alike gitu, kayak tipis banget. Jadi pintunya tuh lumayan tipis gitu karena lumayan banyak diri aku yang diambil sama dia gitu. Dan banyak diri dia di aku. Oke. Kalau misalkan di Komang ini, kamu dan karakter kamu tuh kesamaannya apa? Ada kesamaannya. Ini spoiler apa enggak? Enggak sih, enggak spoiler sih. Cuman boleh ceritain. Mungkin nggak bisa semuanya aku buka di sini ya karena lumayan dalam. Oke. Tapi ada beberapa. Sama-sama kalau ngejokes kurang lucu ya. Sama-sama punya selera jokes yang aneh. Iya benar. Gitu. Itu benar. Aku aja sekarang belum ngelepas karena benar-benar baru selesai kan. Oh iya. Proses untuk ngelepasinnya tuh emang lumayan susah atau jadi like you need time to like to spend with myself sebenarnya, kayak misalnya kalau Aurora suka yoga, dia suka main ukulele. Kalau Komang kan sukanya yang lain, jadi aku bakalan ngelakuin hal-hal yang lebih aku suka, lebih sering gitu. Terus nanti kamu tiba-tiba udah keluar aja dari pintu itu? Iya, pokoknya balik lagi ke diri sendiri gitu. Wow. Gitu Kak, gimana? Sudah menjawab? Terima kasih. Enggak, aku tadi tiba-tiba dapat revelation. Wow, interesting. Aku belum pernah ketemu Aurora. Aku selama ini ketemunya sama Komang. Oh iya ya. Jadi it's gonna be ini bakalan jadi hal yang menarik untuk berkenalan dengan Aurora bukan sama Komang setelah syuting ini. Oke, karena ini sesinya udah sebentar lagi habis ya. Aku mau kalian kasih tahu ke semuanya kenapa kalian harus nonton Komang. Satu-satu ya kali ya. Mudah-mudahan filmnya bisa menghibur. Karena aku syutingnya juga sangat terhibur. Aku jadi lumayan lucu di film ini. Oke. Dan ada jokes-jokes yang sebenarnya aneh dan absurd banget. Dan aku gak sabar untuk kalian tahu jokesnya. Bakalan ngerasa kayak muda lagi, ngerasa innocent lagi. Karena cinta yang diportray di sini tuh cinta yang benar-benar kayak masih innocent. Kayak pure gitu. Naif, lucu deh pokoknya. Jadi nonton ya, nonton please. Oke. Kalau dari Kanaya gimana? Kalian harus nonton film Komang karena kalau kalian nonton film Komeng jadi spontan uhuy judulnya ya teman-teman. Bukan Komang judulnya. Dari tadi loh gue mikirin ini. Ini udah gak sabar ya? Gak sabar mau dikeluarin iya, ya? dari tadi kayak cepetan ini lucu banget. Itu aja. Serius deh. Terima kasih teman-teman. I love you. Terima kasih everyone. Thank you for watching live podcast Komang. I'll see you in the next episode. Tepuk tangan dulu buat Kanaya dan Aurora. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.